Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Arisandi, NIM 1805124482, kelas Penjas Kesrek 6B. Dosen pengampu Rola Angga Lardika SPD MPD FOP. Video kali ini saya akan membahas seputaran tentang biomekanika untuk memenuhi tugas biomekanika olahraga. Yang pertama yaitu adalah pengertian biomekanika. Kata biomekanika dan kata terkait biomekanika berasal dari kata bahasa Yunani kuno, bios yang artinya kehidupan dan mekhanika adalah mekanika, merujuk pada kajian prinsip mekanika dari organisme makhluk hidup, terutama gerakan dan struktur mereka. Biomekanika merupakan salah satu disiplin ilmu yang mempelajari bentuk dan macam-macam gerakan atas dasar prinsip-prinsip mekanika dan menganalisis suatu gerakan. Disiplin ilmu biomekanika tidak berdiri dengan sendirinya, melainkan ditunjang oleh disiplin ilmu yang lainnya seperti anatomi, fisiologi, dan fisika. Kemudian dasar-dasar atau prinsip dari ketiga bidang ilmu itu menjadi dasar suatu disiplin ilmu yang disebut biomekanika. Selain itu, pada dasarnya, penekanan utama dalam biomekanika adalah seluruh konsep mekanik. Tetapi, tubuh manusia adalah sistem yang jauh lebih kompleks daripada kebanyakan objek yang ditemui dalam konsep mekanika. Oleh karena itu, biomekanika menyangkut tubuh manusia dan hampir semua tubuh makhluk hidup. Menurut Frankel dan Nordin, biomekanika menggunakan konsep fisika dan teknik untuk menjelaskan gerakan pada berbagai macam bagian tubuh dan gaya yang bekerja pada bagian tubuh pada aktivitas sehari-hari. Menurut Chaffin dan Anderson 1984, biomekanika adalah ilmu yang mempelajari hubungan antar pekerja dan peralatannya, lingkungan kerja, dan lain-lain untuk meningkatkan performansi dan meminimisasi kemungkinan cedera. Biomekanika dan cara kerja adalah pengaturan sikap tubuh dalam bekerja. Sikap kerja yang berbeda akan menghasilkan kekuatan yang berbeda pula dalam melakukan tugas. Dalam hal ini, penelitian biomekanika mengukur kekuatan dan ketahanan fisik manusia dalam melakukan pekerjaan tertentu. Dengan sikap kerja tertentu, tujuannya untuk mendapatkan cara kerja yang lebih baik, di mana kekuatan atau ketahanan fisik maksimum dan kemungkinan cedera minimum. Yang kedua yaitu fungsi biomekanika. Secara garis besar dan fungsi dan kegunaan biomekanika pada guru pendidikan jasmani maupun pelatih olahraga yaitu yang pertama itu adalah memberikan dasar ilmu pengetahuan untuk mengambil keputusan berkenaan dengan keterampilan dan gerak pada dasar pada olahraga. Yang kedua yaitu adalah sebagai dasar untuk memperoleh jawaban tentang masalah dalam unjuk kerja atau praktek olahraga. Yang ketiga yaitu prinsip serta asasnya dipakai dalam memberikan asesmen dan koreksi terhadap unjuk kerja yang dilakukan oleh peserta didik atau atlet. Dan yang keempat yaitu mampu mengembangkan gerak dasar olahraga yang lebih efisien dan manfaat guna. Yang ketiga yaitu hukum kesetimbangan 1. Hukum kesetimbangan 1 ialah badan selalu dalam keadaan setimbang selama proyeksi titik berat badan tersebut jatuh dalam bidang tumpuannya. Berikut adalah contoh dari hukum kesetimbangan 1. Yaitu cobalah berdiri rapat pada dinding tembok. Saat berdiri, proyeksi titik berat badan jatuh pada tumpuan kaki. Sekarang lanjutkan dengan membungkukkan badan ke depan. Titik berat badan akan bergeser ke depan
sebab bagian badan pindah ke depan dan sedikit turun ke bawah, sebuah tubuh bagian atas turun. Proyeksi titik berat badan akan jatuh di luar tumpuan kaki. Pada posisi ini, kita akan terjatuh. Kalau kita membungkuk di tempat yang bebas atau tidak rapat ke dinding, tidak akan terjatuh sebab titik berat badan bergeser ke depan. Pantat kita bergeser ke belakang. Pergeseran ini menyebabkan proyeksi titik berat badan tetap berada dalam bidang tumpuan kaki. Yang kedua, yang keempat yaitu hukum kesetimbangan 2. Hukum kesetimbangan 2 ialah stabilitas berbanding lurus dengan luas bidang tumpuannya. Artinya, makin luas bidang tumpuan, makin besar stabilitasnya. Sebaliknya, makin kecil bidang tumpuannya, makin kecil pula stabilitasnya. Contohnya yaitu di sini, cobalah berdiri dengan kedua kaki dibuka selebar 30 cm. Kemudian buka kaki lebih lebar lagi menjadi 60 cm. Ternyata makin lebar atau luas tumpuan kaki kita, makin stabil posisi kita. Yang kelima yaitu hukum kesetimbangan 3. Hukum kesetimbangan 3 ialah stabilitas berbanding lurus dengan berat benda atau badan. Artinya, semakin berat badan seseorang, semakin besar stabilitasnya. Sebaliknya, semakin ringan badan seseorang, semakin kecil juga stabilitasnya. Di sini contoh dari hukum kesetimbangan 3, yaitu pada pertandingan tinju, ada kelas-kelas berdasarkan kategori berat badannya. Berat badannya yang sesuai akan sesuai pula stabilitasnya, sehingga tidak akan terjadi kecelakaan yang fatal bila salah seorang kalah dalam pertandingan. Yang keenam, yaitu hukum kesetimbangan 4. Hukum kesetimbangan 4 ialah stabilitas berbanding lurus dengan jarak horizontal dari titik berat badan terhadap sisi bidang tumpuan ke arah benda atau badan bergerak. Artinya, makin besar jarak horizontal ke arah tertentu, makin besar stabilitasnya ke arah tersebut. Begitu juga sebaliknya. Makin kecil jarak horizontal, makin kecil juga stabilitasnya. Perhatikan orang-orang yang sedang melakukan tarik tambang. Mereka membuat posisi sehingga bagian badan dan kepala condong ke belakang, sedangkan kaki yang satu dijulurkan jauh ke depan. Posisi yang demikian menyebabkan titik berat badannya jauh dari kaki tumpuan yang di depan. Sebaliknya, perhatikan orang yang saling mendorong. Badannya itu dicondongkan ke depan, sedangkan sebelah kakinya itu jauh berada di belakang. Posisi ini juga menyebabkan titik berat badannya jauh dari kaki tumpuan yang di belakang. Dari contoh tersebut, dapat dipahami bahwa agar stabilitas menjadi besar, seseorang berusaha agar jarak datar atau horizontalnya menjadi sebesar-besarnya. Orang yang saling tarik-menarik tidak akan mungkin jatuh ke depan. Jadi, jarak horizontal ke arah depan harus besar. Sedangkan orang yang saling dorong-mendorong tidak mungkin jatuh ke belakang. Jadi, jarak horizontal ke arah belakang harus lebih besar. Sebaliknya, orang yang akan lari harus dalam keadaan labil. Contohnya, pada permainan softball, pelari yang akan lari ke base berikutnya sebelum lari memindahkan berat badannya ke tumpuan kaki yang di depan. Ini berarti titik berat badannya didekatkan ke sisi tumpuan. Jadi, jarak horizontalnya itu diperkecil. Yang ketujuh yaitu hukum kesetimbangan 5. Hukum kesetimbangan 5 ialah stabilitas berbanding terbalik dengan jarak vertikal dari titik berat badan terhadap bidang alasnya. Artinya, makin besar jarak vertikalnya,
makin kecil stabilitasnya. Sebaliknya juga, makin kecil jarak vertikal, makin besar stabilitasnya. Contoh di sini dari hukum kesetimbangan 5 ialah pada desain bentuk mobil balap dan bandingkan dengan mobil untuk kepentingan angkutan biasa. Mobil balap selalu dibuat serendah-rendahnya dengan kecepatan yang tinggi. Jika akan melakukan tikungan yang tajam, mobil akan tetap stabil dan tidak khawatir akan terbalik atau dengan asumsi tetap berkendara secara benar. Perhatikan pula pertandingan gulat. Lawan yang akan dibalik selalu berusaha agar badannya rapat ke matras, sehingga jarak vertikalnya itu menjadi sekecil-kecilnya. Jarak vertikal yang kecil berarti stabilitasnya besar. Baik, mungkin itu saja seputaran video dari saya tentang biomekanika olahraga. Kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.